Hi kids, we meet again in our devotion today. Thanks to our Lord who's given us life. Let His reason bring us new hope and joyful, even though coronavirus is plaguing this world. Before we listen the word of God, let's pray. Lord Jesus, thank you for the new day that you given for us. We can feel your kindness and your mercy. You still give a breath of life and strength. God, today we want to learn the truth of your words. Teach us to understand what you want us to do in our lives. Lord, please bless all of us. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. This video is taken from Mark 16, verse 1 until 8. What we can learn from this chapter? Firstly, don't be afraid. We read our Bible from Mark 16, verse 6.
Kita baca Alkitab kita dari Markus 16 ayatnya yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Nah, kita semua belajar untuk tidak takut. Kematian dan kebangkitan Yesus bukanlah hal yang menakutkan, tetapi seharusnya meneguhkan iman percaya kita. The resurrection of Jesus Christ to be the strength of our faith. And the second, what we can learn, go and tell. This is from verse 7. Kita lihat di ayatnya yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Nah, di sini dikatakan bahwa pergi dan beritakanlah. Kematian dan kebangkitan Yesus bukan berita yang harus disimpan sendiri, melainkan beritakanlah kesaksian itu kepada semua orang sehingga banyak orang dapat mengenal dan percaya kepadanya. I invite all of us, all of our students, let's preach the gospel and be a witness. We praise our Lord, we sing this song together. Menyembuhkan
Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Tuhan Yesusku hidup selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Let's we say our memory verse this week is taken from 1 Thessalonians 4 verse 14 in bahasa 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. In English, 1 Thessalonians 4 verse 14. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Allah, yang telah memberikan anak-Mu, Yesus Kristus, datang ke dunia ini dan mati untuk menebus kami yang berdosa. Biarlah Tuhan, melalui kebangkitan Yesus Kristus, kami bisa menjadi saksi-Mu untuk menyampaikan berita kesukaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami maupun kepada orang-orang lain. Tuhan Yesus, teguhkanlah iman dan percaya kami. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau yang menolong akan virus yang telah mewabah khususnya di dunia bahkan Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang boleh menolong kami semuanya. Tuhan, kami juga berdoa buat semua murid-murid kami yang jauh daripada kami, dimanapun mereka saat ini berada. Kiranya Tuhanlah yang menolong mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat bijaksana di dalam mengikuti setiap pembelajaran jarak jauh ini. Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh terus bersuka cita, bahkan berdoa juga buat mama papa kami yang juga mengajari kami di rumah. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, bahkan Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat guru-guru kami, biarlah guru-guru kami juga Tuhan terus memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, bahkan juga Tuhan memberikan mereka hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan. Biarlah kami semuanya
guru-guru, anak didik, bahkan orang tua bersatu hati bersama-sama dengan Engkau Yesus Kristus yang sudah menebus kami untuk terus memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami terus mencintai dan mengasihi Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.